12. Kala itu Portugis datang ke Nusantara hanya untuk berdagang rempah-rempah. Portugis tidak pernah menguasai seluruh Nusantara. Mereka itu cuma tinggal sebentar di Pulau Maluku sebelum akhirnya Portugis diusir oleh Kesultanan Ternate tahun 1575. Portugis lalu kabur ke Pulau Timor. Ya cuman itu aja teman-teman jajahan Portugis di Nusantara. Yang nantinya wilayah Pulau Timor itu tersebut berubah menjadi Timur Leste. Setelah itu Belanda, yang katanya Indonesia dijajah selama 350 tahun. Itu adalah hoax ya teman-teman. Presiden Soekarno memang pernah menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun. Itu tujuannya agar rakyat saat itu bersemangat untuk melawan penjajah bersama-sama. Kita balik lagi teman-teman. Orang Belanda yang datang pertama kali ke Nusantara adalah Cornelis de Houtman yang datang ke sini pada tahun 1596. Tujuan Belanda datang juga sama seperti Portugis, yaitu berdagang untuk mencari uang. Orang Belanda yang datang awal-awal ke Nusantara bukanlah pemerintahnya, namun para pedagang. Karena mereka itu pedagang, maka dibentuklah VOC yang didirikan pada tahun 1602. VOC itu perusahaan dagang ya teman-teman. Jadi mereka ke Indonesia bukan untuk menjajah tapi cuma dagang. Memang ada sejumlah kecil wilayah yang mereka duduki seperti Batavia. Namun hal tersebut tidak pantas kalau disebut sebagai penjajahan. Karena Nusantara pada saat itu pemerintahannya masih dipegang oleh kerajaan-kerajaan. VOC lalu bangkrut karena korupsi dan dibubarkan pada tahun 1800. Tak lama berselang Belanda sendiri dijajah oleh Perancis. Kerajaan Belanda di bawah penjajahan Perancis lalu mengutus Herman Willem Daendels ke Nusantara pada tahun 1808. Dialah yang membangun jalan raya yang sangat panjang dari Anyer ke Panarukan yang katanya sebagai kerja paksa. Padahal pemerintah Perancis pada waktu itu telah membayar gaji pekerjanya. Namun karena dikorupsi oleh para bupati-bupati di Jawa, pekerja yang menggarap jalan itu tidak dibayar, maka disebut sebagai kerja paksa. Daendels juga membangun kota Bandung, karena yang membangun adalah pemerintah Perancis, jadi kota Bandung dijuluki Paris van Java. Pemerintahan Belanda di bawah Perancis ini juga tidak menjajah seluruh Nusantara ya teman-teman. Mereka hanya menduduki Pulau Jawa saja. Itu pun tidak bisa dikatakan menjajah karena penguasa Jawa masih di bawah kerajaan Mataram. 3 tahun kemudian pada tahun 1811 Inggris menggantikan Perancis di Nusantara. Inggris juga tidak bisa disebut menjajah karena penguasa Nusantara masih di bawah kerajaan-kerajaan. Inggris lalu mengembalikan Nusantara kepada Belanda pada tahun 1816. Nah, pada saat tahun tersebut pula lah Belanda baru akan menaklukkan seluruh Nusantara. Sejak saat itulah terjadi berbagai pertempuran antara Belanda melawan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Mulai Perang Saparua, Perang Padri, Perang Diponegoro, dan perang-perang lain di penjuru Nusantara. Belanda sendiri baru bisa mengalahkan seluruh kerajaan di wilayah yang saat ini bernama Indonesia, kecuali Aceh dan Papua, pada tahun 1907. Yang ditandai dengan Pax Nederlandica. Jadi Belanda baru secara resmi menjajah Indonesia dengan menaklukkan seluruh kerajaan sejak tahun 1907 sampai kekalahannya dari Jepang tahun 1942. Jadi cuma 35 tahun saja guys Belanda menjajah Indonesia. Setelah itu dilanjutkan oleh Jepang selama 3,5 tahun. Lalu Indonesia merdeka tahun 1945. Untuk menjawab video ini, saya akan menjawabnya dengan sebuah imajinasi. Ingat, ini adalah imajinasi, bukan kenyataan. Sesuai dengan pemaparan di dalam video ini, saya akan asumsikan paparan di video ini benar. Sekarang, saya akan terbang ke era kolonial, dan saya adalah tokoh penting dari pemerintah kerajaan Belanda yang dikirim ke Indonesia. Sedikit penjelasan. Mungkin Prancis pernah menguasai Belanda. Begitu pula Inggris. Namun, masalah keuangan dan ketatanegaraan di sana tentu sudah terstruktur begitu rapi. Dokumentasi di era Renaissance sudah begitu mutakhir, dan hingga kini masih tersimpan rapi. Begitu pula catatan sejarah di Eropa, termasuk di negeri Belanda.
Orang Barat terkenal begitu rapi menyimpan arsip sejarah. Sebagai orang yang ditugaskan di Hindia Belanda, saya harus berpikir keras untuk membangun ekonomi Belanda. Setelah mempelajari karakter orang Indonesia, saya mencoba mengeksplorasi apa saja yang pernah terjadi di Indonesia sebelum saya datang. Dan tersebutlah sebuah cerita mengenai pembangunan jalan yang pernah dilakukan Daendels hingga memakan jumlah korban begitu banyak. Mungkin, kala itu masyarakat begitu skeptis melihat orang bule seperti saya, namun saya akhirnya membuka arsip mengenai pembangunan jalan itu. Dan satu hal yang saya amati, orang di Indonesia sudah mengenal pendidikan walau tidak merata. Hanya kalangan priai yang pendidikannya bagus, sedangkan rakyat jelata tidak. Hal ini saya sadari setelah Thomas Raffles datang ke Hindia Belanda. Berbekal pengamatan itu, akhirnya saya buka arsip dan catatan administrasi ketika Daendels hingga Thomas Raffles bertugas di Hindia Belanda. Dan ternyata saya menemukan sebuah catatan keuangan di era Daendels yang berbeda dengan tuduhan yang diterima Daendels. Seingat saya, Daendels dihukum mati karena kekejamannya dan juga korupsi, namun dari catatannya tidak menunjukkan demikian. Saya tersenyum membacanya. Wow, ternyata di sini pelaku korupsi aman jika dilakukan bangsawan dan ningrat. Berbekal catatan itulah, saya akan mencoba menguasai Hindia Belanda. Bagaimana caranya? Tentu dengan divide et impera. Tak perlu berperang dalam waktu yang lama. Langkah-langkah akan saya persiapkan. Langkah pertama, mendekati warga yang sedih karena kerabatnya meninggal ketika membangun jalan Daendels. Saya berusaha ramah kepada mereka. Bantuan untuk mereka saya berikan, sambil perlahan menarik simpati warga. Setelah beberapa saat, mungkin sudah ada warga yang bersimpati pada saya. Dan di saat itulah saya akan jelaskan duduk perkara pembangunan jalan yang merenggut keluarga mereka. Saya akan ceritakan kejadian sesungguhnya, dan bukti itu akan saya tunjukkan pada mereka. Dengan apa? Tentu dengan salinan potongan data keuangan di era Daendels yang memuat pembayaran upah pekerja, termasuk siapa mandor dan pengawasnya, serta pejabat pribumi di masa itu. Dan dengan itu, saya akan mengatakan bahwa saya kemari diutus oleh kerajaan Nederland untuk memperbaiki kehidupan masyarakat pribumi, seperti yang telah dilakukan Thomas Raffles. Dan, Anda tahu, dari hal inilah yang membuat mereka akan sadar jika mereka telah dikhianati kelompok bangsawan, walau tidak semuanya sekaligus membuat mereka percaya dengan kedatangan saya dari Belanda. Dari satu orang, informasi itu menyebar. Informasi begitu cepat menyebar, dan semakin banyak orang pribumi yang bersimpati pada saya. Kesempatan tak saya sia-siakan. Rencana menguasai wilayah itu sudah digenggaman. Langkah kedua adalah terus mendekati masyarakat dan mulai melatih mereka untuk melakukan perlawanan pada kaum bangsawan. Gerakan bawah tanah saya bangun, dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpihak pada saya mulai saya latih untuk melakukan berbagai rencana untuk pemberontakan pada keluarga kerajaan. Berbagai narasi terus saya bangun. Janji untuk membackup saya layangkan pada mereka, mengingat saya adalah utusan istana negeri Belanda. Setelah beberapa saat, kemarahan masyarakat pada kaum bangsawan pun memuncak, dan mereka akhirnya memberontak pada istana. Bantuan pasukan tentu akan saya penuhi. Pertempuran berdarah sesama pribumi pun terjadi, dan saya menepati janji saya, sekaligus rencana untuk menguasai wilayah Nusantara. Dari pemberontakan itu, kerajaan Mataram mungkin runtuh, dan saya mendapat kepercayaan masyarakat tanpa harus berperang. Dari situlah, akhirnya saya mulai menguasai wilayah Jawa. Dampak dari pemberontakan masyarakat itu, akhirnya menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, dan tentu membuat Belanda semakin mudah menguasai wilayah Nusantara dalam waktu singkat dan cepat, juga murah.
Dampak kedua adalah, tanpa perlu kekerasan, penduduk pribumi akan patuh pada Belanda karena mereka merasa berterima kasih pada saya, sebagai orang Belanda yang telah membuka tabir parahnya kelakuan bangsawan nakal yang telah memakan hak rakyat. Mereka akan percaya pada saya, dan membantu saya menguasai Nusantara. Jadilah Nusantara sebagai wilayah Hindia di bawah pemerintahan kerajaan Belanda tanpa perlu penaklukan besar seperti yang dilakukan Columbus. Oke, kembali ke realita. Jika hal tersebut terjadi, tentulah kita tak mengenal pejuang seperti Bung Karno, Bung Hatta ataupun pahlawan lain. Kita tak mengenal serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Mungkin, ketika di tahun 1942 kita pernah dikuasai Jepang, namun akhirnya setelah merdeka kita akan kembali menyambut hangat kedatangan Belanda di Indonesia karena mereka teringat bagaimana jasa seorang Belanda yang mengungkap skandal korupsi yang pernah dilakukan kalangan priai di masa lalu. Dan, jadilah kita sekarang negara persemakmuran Belanda. Kesimpulan, mungkin, sejarah kita mempunyai berbagai versi, namun untuk video yang saya bahas ini menurut saya adalah salah besar. Portugis dan Spanyol memang awalnya berdagang, namun seiring waktu mereka mulai mencaplok tanah di wilayah Nusantara secara perlahan. Dari situlah muncul perlawanan. Begitu pula dengan VOC. Awalnya dagang, namun lama-kelamaan mulailah proses penjajahan, dan ada perlawanan. Itulah yang saya amati dari perbedaan sejarah imperialis Belanda di wilayah Indonesia.